Anak-anak, Oma ucapkan salam sejahtera. Oma mau menyapa dulu. Hei anak-anak sekolah minggu, mana kabarnya? Selamat pagi anak-anak. Nah, puji Tuhan, semua sehat ya? Ya, anak-anak harus kita beribadah walaupun online. Ambil HP-nya atau laptop ya, anak-anak bisa, atau lewat di TV juga bisa ya. Nah, anak-anak tetap setia beribadah kepada Tuhan walaupun online. Anak-anak udah mandi belum semua? Udah, puji Tuhan. Kalau mau beribadah kepada Tuhan harus mandi dulu ya. Kita datang kepada Tuhan harus seger ya, supaya jangan ngantuk nantinya ya. Ayo kita akan mulai ibadah kita ya. Anak-anak siap? Sudah siap? Mau memuji Tuhan? Ayo bangkit berdiri semua, bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Semua menyanyi ya. Yuk, gak ada yang main-main lagi. Menyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan. Yuk. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Semua menyanyi. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Semua menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kamu tangan semerahan-Mu, haleluya, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, lipat tangannya di dada kita. Anak-anak ikutin Oma berdoa ya, semua berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepadamu beribadah sekolah minggu. Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menuntun, melindungi, memelihara, memberi kesehatan pada kami semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa, kegelapan,
roh setan, roh main-main, kami patahkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya anak-anak siap kita mau memuji Tuhan. Hati kita siap untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk kita akan nyanyikan pujian yang sudah pernah Oma ajarin minggu yang lalu ya. Aku berubah. Yuk. Supaya hafal ya anak-anak. Duduk ya anak-anak, semua duduk ya. Semua memuji Tuhan. Berubah, sungguh ku berubah. Dahulu nakal, sekarang tidak. Aku berubah, sungguh ku berubah. Sejak Yesus ada di dalam hatiku, aku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Dahulu nakal, sekarang tidak. Aku berubah, sungguh ku berubah. Sejak Yesus ada di dalam hatiku. Dulu aku suka mencuri, sekarang aku suka memberi. Dulu aku suka memukul, sekarang tidak lagi. Dulu aku suka mengejek, sekarang aku suka memuji. Dulu aku suka berbohong, sekarang tidak. Dulu aku suka mencuri, sekarang aku suka memberi. Dulu aku suka memukul, sekarang tidak lagi. Dulu aku suka mengejek, sekarang aku suka memuji. Dulu aku suka berbohong, sekarang tidak. Nah, anak-anak kalau sudah jadi anak Tuhan harus anak-anak berubah. Dulunya nakal, sekarang sudah tidak nakal lagi. Siapa yang masih nakal? Ayo. Oh, puji Tuhan, udah semua baik-baik ya. Anak sekolah minggu sudah baik-baik ya. Gak boleh nakal lagi ya. Gak boleh memukul, gak boleh memukul adik, memukul kakak, memukul mama, gak boleh memukul papa, itu gak boleh ya. Kalau anak-anak Tuhan harus jadi anak yang manis. Jangan suka sedikit-dikit nangis, diomelin nangis, gak boleh ya. Anak Tuhan ya, semua jadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang menurut kepada orang tua. Harus ada berubah ya. Mau anak-anak? Puji Tuhan. Yuk kita akan nyanyikan pujian Mata Tuhan Melihat. Semua bangkit berdiri. Ayo berdiri semua dengan gerakan ya. Ayo. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat.
Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, jadi mata Tuhan melihat di mana mana di sini juga Tuhan melihat. Mata juga di rumah anak-anak, dimanapun anak-anak berada, Tuhan melihat. Siapa ini? Siapa coba mau lihat Tuhan? Oh, itu nggak mau memuji Tuhan, itu main-main aja. Oh, yang itu nggak mau berbakti, beribadah kepada Tuhan. Oh, mata Tuhan melihat. Makanya awas, hati-hati anak-anak. Kalau oma bisa dibohongin, ya, anak guru-guru sekolah minggu bisa dibohongin. Kami, oma, saya mah suka ikut ibadah dah. Nah, bisa kita dibohongin, guru sekolah minggu, oma bisa dibohongin. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongin Tuhan. Sebab mata Tuhan itu bisa menjelajah seluruh dunia. Hati-hati makanya anak-anak ya. Ayo kita pakai hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mau anak-anak? Ayo kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri lagi ya. Kita akan nyanyikan seperti Samuel kecil. Nah, Samuel, kita harus belajar seperti Samuel ya, dari kecil sudah melayani Tuhan dan taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Yuk, semua bangkit berdiri ya. Semua menyanyi ya. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Semua sungguh-sungguh menyanyi. Yo. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Semua tutup mata, lipat tangan, tangannya di dada kita, anak-anak, di dada, semua tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, tolong hati kami supaya mau menerima firman-Mu. Jadikan hati kami yang lembut, Tuhan, untuk menampung firman-Mu. Seperti Samuel kecil, dari kecil sudah dengar-dengaran, sudah saya senang akan firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak dibiarkan gugur. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang taat
dengar-dengaran. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan lihat dulu pengumuman. Nah, ya, pengumuman pertama, anak-anak untuk mengambil dulu pulpen dan buku catatan untuk nanti anak-anak ya menulis cerita firman Tuhan atau khotbah hari ini ya. Kemudian buat yang kedua, anak-anak yang belum bisa menulis harus dibantu oleh orang tuanya ya untuk menulis. Jadi anak-anak yang kecil juga dapat absen. Ini untuk absen sekolah minggu ya di gereja ya. Nanti untuk Natal nanti dikasih yang setia, yang suka mengirimkan catatan ya, nanti dikasih hadiahnya 2 hadiah ya. Yang setia, yang enggak setia nggak dikasih upahnya, nggak dikasih kadonya nanti ya. Harus setia ya, walaupun anak-anak online, ibadah online harus tetap setia mengikuti ibadah ya. Nah, mengikuti ibadah, jangan biarin aja lah dah online ini, enggak ya. Tetap, tadi kita mendengarkan tadi nyanyian mata Tuhan melihat. Nah, jadi Tuhan melihat anak-anak ibadah enggak ya. Nah, sebabnya anak-anak kalau yang sudah ditulis nanti kirimkan ke Tante Juli ya. Nah, tulisannya lewat WA ya, Tante Juli. Anak-anak udah semua punya kan? Udah punya belum anak-anak sekolah minggu? WA-nya Tante Juli? Udah punya. Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Nah, duduk yang manis, gak ada yang ngobrol lagi, yang ada cubit-cubit lagi. Kita mau dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, Oma mau tanya. Waktu minggu yang lalu Oma cerita tentang seorang janda apa? Janda sarpat. Nah, janda sarpat yang dipelihara oleh Tuhan ya, karena janda sarpat taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan ya. Jadi janda sarpat dengan anaknya ya, pada waktu itu terjadi apa? Siapa yang tahu? Terjadi apa? Kelaparan karena tidak ada hujan selama berapa tahun anak-anak? Siapa yang tahu? Ayo, 3 tahun setengah. Ya, kenapa terjadi kelaparan kok umat Tuhan ya, anak-anak Tuhan, umat Israel terjadi kelaparan, tidak ada hujan? Karena bangsa Israel sudah tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Hati-hati ya anak-anak, kalau kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, hati-hati ya, Tuhan akan menghukum kita ya. Nah, jadi akhirnya Tuhan hukum mereka, tidak ada hujan. Kalau tidak ada hujan berarti tidak ada tanaman yang tumbuh, tidak ada air, berarti semua kering, maka terjadilah kelaparan. Nah, 3,5 tahun ya. Tapi pada waktu itu janda sarpat ini dipelihara oleh Tuhan. Janda sarpat, kemudian siapa lagi? Anaknya dan nabi siapa? Elia, dipelihara Tuhan dari tepung yang segenggam ya, sedikit, dan minyak dalam buli-buli ya. Jadi buli-buli hanya 1 kali mengolah langsung dimakan dan mati. Tetapi heran anak-anak, puji Tuhan ya, ternyata tepung itu diambil ada lagi ya, terus ada mujizat Tuhan ya, dimasak, ambil, bikin lagi roti, ada lagi, diambil lagi. Jadi setiap hari janda sarpat, anaknya dan Elia ini bisa makan ya, dipelihara oleh
Tuhan, ya. Sementara yang lain yang sudah meninggalkan Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan, ya, akhirnya mereka kelaparan, matilah, binasa mereka. Nah, ya anak-anak, jadi kenapa kok janda Sarfat ini dipelihara oleh Tuhan? Pertama, karena dia mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Nah, juga kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pun akan mengutamakan kita, akan memelihara kita. Kemudian janda Sarfat ini dia dengar-dengaran kepada firman Tuhan, ya. Anak-anak mau dengar-dengaran sama firman Tuhan? Mau taat? Mau percaya sama firman Tuhan? Amin, puji Tuhan, ya. Nah, sekarang Oma akan cerita, ya. Cerita di mana menceritakan tentang sekarang yaitu taat, hati yang taat. Coba temanya hati yang taat. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat 19 sampai 20, coba. Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Udah dilihat anak-anak semua? Ayo kita baca sama-sama. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi Tuhan akan memberikan hati, ya, hati yang taat, bukan hati yang keras. Nah, anak-anak, jadi kita ini, anak-anak, perjalanan kita untuk menuju Yerusalem baru. Apa sih Yerusalem baru itu? Yaitu sorga, anak-anak. Ya, jadi untuk menuju ke surga, hati kita harus dibaharui. Nah, dibaharui, hati kita harus dibaharui dari hati yang tadi apa? Yang keras, harus diubah menjadi hati yang taat. Mau anak-anak? Mau diubah oleh Tuhan hatinya? Mau ya, supaya jangan hati kita keras. Nah, ya anak-anak, waktu penciptaan, ya, penciptaan langit dan bumi, ya, beserta isinya, dan berapa hari Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan juga manusia? Berapa hari? Siapa yang tahu? Siapa? 6 hari. 6 hari kata Tuhan, semua yang diciptakan Tuhan itu semua baik, sempurna. Coba anak-anak baca ke dalam Kejadian, ya, Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 31. Ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, yang diciptakan Tuhan, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Jadi Tuhan menciptakan semua, ya, seluruh dunia ini, ya, ciptaan Tuhan sampai manusia, semua baik, sempurna. Tapi anak-anak, ya, dengar dulu, ya, kenapa
Tuhan menciptakan yang sempurna, tapi akhirnya dirusak oleh manusia karena hatinya keras. Coba ayatnya yang pasal yang ke-6 ya. Nah, pasal 6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi hati manusia itu membuahkan apa? Kejahatan, anak-anak ya. Padahal tadi Tuhan menciptakan hatinya untuk kejahatan, bukan? Enggak ya, untuk kebaikan. Nah, terus ayatnya ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya Tuhan. Nah, anak-anak, jadi Tuhan hati Tuhan jadi pilu, sedih. Sedih ya, aku menyesal kata Tuhan. Buat apa menciptakan manusia? Hatinya Tuhan ini sakit. Karena manusia itu cenderung hatinya untuk kejahatan. Nah, anak-anak, jadi berbuat yang jahat, bukan yang baik. Ya, akhirnya Tuhan menyesal. Makanya anak-anak jangan sampai Tuhan menyesal membuat kita ya menjadikan anak-anak ya. Jangan hati Tuhan pilu, sedih ya. Tapi kita harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, ya, hati Tuhan sedih. Nah, itu sebabnya perhatikan anak semua ya. Nah, Tuhan akhirnya ingin membinasakan apa? Manusia di muka bumi. Nah, Tuhan ingin membinasakan semua manusia di muka bumi. Tetapi anak-anak, kalau orang yang benar tidak mungkin dibinasakan. Orang yang baik ya, yang saleh, yang suka beribadah kepada Tuhan gak mungkin dibinasakan. Tetapi orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan membinasakan. Apa sih kejahatan pada zaman Nuh? Yuk kita baca di dalam Matius. Matius pasal 24. Anak-anak, Matius pasal 24 ayat yang ke-37. Udah dapat? Ntar ya. Matius 24 ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya, siapa sih anak manusia? Tuhan Yesus. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi pada zaman Nuh itu kejahatan itu kawin dan mengawinkan, makan, minum dan kawin mengawinkan. Nah, apa sih Oma kawin mengawinkan? Ya, perhatikan, makan minum apa sih? Apa kita nggak boleh makan? Apa kita nggak boleh minum? Maksud makan minum itu makan yang dilarang oleh Tuhan, seperti sekarang nggak boleh narkoba. Nah, nggak boleh nggak pakai narkoba, boleh nggak boleh. Kemudian kalau merokok boleh nggak anak-anak? Boleh nggak boleh ya. Anak-anak hati-hati ya, jangan kecil-kecil mau coba-coba mau coba-coba ngerokok. Bapak minta sedikit rokok coba. Jangan ya, nanti ketagihan. Nanti ketagihan. Mau tanya coba,
Kalau ngerokok itu dosa nggak? Dosa nggak? Dosa ya. Nah, jadi masih kalau orang tuanya masih merokok ya, kasih tahu ya anak-anak nggak boleh ngerokok ya. Nah, ini dosa pada waktu zaman Nuh. Makan mie, minum. Kalau mabok boleh nggak? Boleh nggak mabok? Nggak boleh ya. Makan minum, kawin dan mengawinkan. Ini dosa zaman Nuh ini terulang lagi pada saat sekarang ini. Nah ya, tapi pada waktu itu zaman Nuh, anak-anak, Tuhan membinasakan dengan apa? Dengan air bah. Sebelum air bah hukuman datang, Tuhan memberitahukan dulu kepada manusia, kalian ini harus bertobat dari kejahatannya ya. Kalau tidak Tuhan akan menurunkan hukuman, yaitu air bah ya. Kemudian ada seorang yang bernama Nuh. Nuh ini adalah seorang yang baik, hidupnya benar. Coba dalam Kejadian pasal 6. Nah, ini ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercacat di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah ya. Jadi walaupun orang-orang jahat yang lain jahat, tetapi keluarga Nuh ini tidak mau berbuat yang jahat ya, hidupnya tidak bercela. Nah ya, pada waktu zaman itu ya, pada waktu zaman Nuh. Jadi Nuh tidak mau ikut-ikutan orang lain. Kita juga anak-anak jangan ikut-ikutan orang lain yang itu mah nakal, oma, saya juga mau ikutan, nggak boleh ya. Nah, jadi akhirnya Tuhan mau menurunkan hukuman, yaitu air bah. Kemudian Nuh kasih tahu sama mereka, kata Tuhan, lalu Nuh ini berkhotbah ya, hei kalian semua bertobat, kalau tidak kamu akan dihukum oleh Tuhan. Ternyata mereka bukannya mau berubah, malahan mengejek. Nah, mengejek, Nuh ini apaan tuh? Tuhan mau hukum, bohong itu, bohong Nuh, Lalu akhirnya mereka ini tidak mau bertobat. Lalu Tuhan suruh membuat Nuh bahtera. Lalu Nuh buat bahtera atau perahu ya. Malah mereka si Nuh ini udah nggak waras itu. Buat apa nggak ada air, kok bikin apa? Perahu bahtera. Nuh ini ngejek ya, ngejek sama Nuh. Jadi semua mengejek orang-orang. Tapi Nuh itu sabar, tetap memberitakan firman Tuhan ya. Kalian nanti kalau kalian nggak bertobat ya, kalau kalian nggak bertobat kamu akan dihukum. Tapi mereka tidak ada yang bertobat, tetap hidup dalam dosa. Begitu juga pada zaman akhir anak-anak ya, di mana akan datang pengejek ya. Di dalam Petrus ya, sebentar Oma lihat dulu ya, di mana di situ akan tampil pengejek. Nah coba 2 Petrus 3 ayat yang 3 aja ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, nah sekarang zaman akhir, akan tampil pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu yang tetap seperti semula. Segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi mereka mengolok-olok, datangan Tuhan dari dulu juga sampai sekarang
katanya Tuhan mau datang. Kuningan gak datang-datang. Nah, ini mengejek-ngejek nih ya. Nah, kenapa Tuhan sekarang belum datang juga anak-anak? Sebab Tuhan itu kalau sekarang datang, banyak yang binasa. Gak ada yang masuk surga. Buktinya anak-anak sekolah minggu juga malas ibadah online ya. Nah, malas nggak di rumah, udah lebih baik nonton aja, nggak usah ibadah, udah nggak dilihat orang ya. Nah ini padahal Tuhan mau datang. Kalau sekarang datang, maka kita tidak akan ada yang selamat. Tuhan menunggu, Tuhan itu sabar ya, sabar. Coba ayatnya yang ke-9, pasal yang ke-3 itu ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat ya. Jadi Tuhan sabar menunggu kita supaya kita bertobat, berubah menjadi hati yang taat, tidak keras. Nah, seperti pada zaman Nuh ini, hati mereka keras, tidak mau berubah, tidak mau mendengar firman Tuhan. Ya, hati-hati kalau kita tidak suka pada firman Tuhan. Nah, anak-anak, akhirnya ya pada waktu itu Nuh membuat apa? Bahtera. Nuh ini mempunyai anak 3, Sem, Ham, dan Yapet. Nah, mereka bekerja sama. Nah, anak-anak juga di rumah harus kerjasama dengan orang tua ya, harus membantu orang tua. Jangan orang tuanya sibuk, anak-anak main HP terus ya. Nah, harus bantu ya. Yang sudah besar bisa nyapu, cuci piring, ya bantu orang tua ya. Nah, kalau anak-anak kecil ya masih belum bisa kerja ya nggak usah ya, tapi jangan main HP terus ya, nanti matanya rusak ya. Jadi anak-anak Nuh ini bekerja sama untuk membangun apa? Bahtera. Nah, anaknya ini, nah akhirnya setelah selesai masuklah semua, kemudian dibawalah makanan ya, masuk makanan dan binatang. Nah, binatang yang haram 1 pasang, yang enggak haram nah 7 pasang. Mereka nggak tahu, Tuhan suruh mereka, ayo gajah masuk. Kalau gajah berapa pasang? 1. Ayam, kalau ayam berapa pasang? 7, karena yang halal. Terus harimau berapa pasang? 1. Terus unta 1. Kemudian domba berapa? 7. Jadi semua masuk ya, berpasangan. Begitu juga Nuh istrinya. Terus Sem dengan istrinya, Ham dengan istrinya, Yapet dengan istrinya. Dia berapa orang yang masuk ke dalam bahtera? 8 orang masuk, dan akhirnya ditutup oleh Tuhan. Nah, tidak bisa dibuka lagi kalau sudah ditutup sama Tuhan ya. Maka terjadilah apa? Air bah, hujan terus menerus sampai 40 hari 40 malam. Hujan terus ya. Akhirnya semua dunia ini dipenuhkan dengan air. Mata-mata air semua dibuka oleh Tuhan. Nah, tapi Nuh ya selamat. 8 orang ini selamat dengan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera. Nah, orang-orang teriak, Nuh, tolong Nuh, bukakan Nuh pintu Nuh, tolong Nuh. Gak bisa. Walaupun Nuh mau menolong juga gak bisa, karena ditutup oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya anak-anak ya.
Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita jangan keras hati. Ya, kita mau diubahkan ya menjadi hati yang taat, dengar-dengaran. Taat kepada siapa? Tuhan. Kepada firman Tuhan. Taat kepada siapa? Orang tua. Ya, taat kepada siapa? Kepada guru-guru, kepada orang-orang pemimpin-pemimpin kita, termasuk hamba Tuhan, termasuk guru-guru sekolah minggu ya, harus anak-anak taat ya, dengar-dengaran ya. Nah, mau anak-anak? Mau, jangan jadi anak-anak yang keras. Kalau dimulai dari keras hati dari kecil, tidak mau dengar-dengaran, taat, nanti besarnya susah ya. Makanya anak-anak harus mau diubahkan supaya kita masuk ke Yerusalem baru, hatinya diubah. Puji Tuhan. Mau anak-anak? Ayo kita mau nyanyikan pujian itu aja yang tadi Samuel kecil aja ya. Nah, mari Tuhan berfirman. Semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Yuk. Ayo semua berdiri ya. Sebagai ayat hafalan adalah Amsal pasal 4 ayat 23. Nah, ayat 23. Coba baca dulu. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus menjaga hati kita ya, sebab dari situlah, dari hati kita terpancar kehidupan. Ini ayat hafalannya ya. Yuk kita nyanyikan pujian Samuel kecil. Semua bangkit berdiri. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan, mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran. Mari kita berdoa, semua tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Tolong Tuhan supaya hati kami menjadi hati yang taat, hati yang dengar-dengaran. Jangan menjadi keras hati. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong
ubahkan hidup kami menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu. Jangan seperti pada zaman Nuh, sehingga mereka yang hatinya jahat akhirnya Tuhan hukum dengan air bah. Hanya keluarga Nuh yang selamat. Tolong Tuhan supaya hidup kami Engkau ubahkan menjadi hati yang taat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati kami, orang tua kami, beri kesehatan. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan orang tua kami. Beri berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, sekian anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati ya.